hati jadi gersang, hidup terasa hampa tanpa Ekaristi. Sanggupkah ku, Tuhan? Datanglah di hidupku, jamahlah jiwa ini. Yakinkan aku ya Tuhan, Kau hadir saat ku rindu. Oh Yesus, sadarkanku, saatnya aku berbagi kasihku pada sesama. Itu Ekaristi.
masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dengan tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Marilah, mari kita jadi terang bagi sesama. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, dengan lagu pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Ya ada terang, ya lihatlah ada terang yang menerangi jalan kita. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Katedral Santa Gemma Galgani. Pagi hari ini merupakan hari Minggu biasa yang ke-29 dengan tema Tuhan adalah Raja dan akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu maha adil bagi umat manusia, yang benar mendapatkan kasih karunia dan yang salah akan mendapatkan teguran dan pengampunan. Melayani merupakan salah satu perbuatan kita untuk meringankan beban dan kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah. Secara khusus pada pagi hari ini, saudara-saudara kita, para frater dari Seminari Laurentius Payakumang akan menerima jubah pada tahun rohani ini. Mari kita dukung dan kuatkan mereka agar tetap setia dalam melayani umat hingga ditahbiskan menjadi imam nantinya. Saudara-saudari yang terkasih, intensi pada hari ini dalam perayaan Misa Syukur ini kita mohon doa untuk arwah Papa Matias Kamtemeng, Mama Maria Sutrada Tan Licu. Untuk arwah Yosef Sanindi Lim Tiao Heng yang telah dipanggil Bapa pada hari Jumat 15 Februari 2019 yang lalu. Yohanes Lim Sui Chow, Tian Sui Kin, Nani Yuliana, Yosef Lim Bak Seng,
Elizabeth Lee Siu Yong, Andreas Liem Ai Nguan, Maria Goretti Kwek Su Cheng, Alexander Lem Leksan, Yohanes Chia Chin Peng, Petrus Chia Peng Hian, Bibi nenek kami Suster Ansila OSA, Ibu nenek kami Marcia Regina Donen, Bapak kakek kami Paulus Luan Tahil, Bapak kakek kami YP Anyau Tahil, Ibu nenek kami Imelda Sipandir, Bapak kakek kami Fransiskus Ilyas. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Pius Riana Prabdi PR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Ekaristi. Marilah kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Bapak Uskup, para romo, Ibu Bapak, saudara-saudari, selamat pagi. Cinta tidak akan pernah kehabisan cara. Itu pula yang kami rasakan
pagi hari ini ketiga saudara kita setelah menjalani formasio selama 3 bulan retret penegasan, mereka mantap yakin untuk menanggapi panggilan Tuhan. Hari ini ketiga saudara kita akan menerima pakaian jubah dan mereka akan kenakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu pagi hari ini kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Pius Riono Prabdi untuk mendoakan dan memberkati ketiga saudara kita ini. Untuk umat yang belum mendapat tempat duduk, bisa mengambil kursi plastik merah di gedung Silekens atau di Gua Maria atau di samping gereja. Mohon pendamping umat untuk mengambilnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, supaya kita layak dan pantas mengambil bagian dalam misteri penyelamatan ini, marilah kita mengakui dan menyadari segala dosa salah kita, supaya kita layak dan pantas untuk mengambil bagian dalam peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Bantulah kami untuk mengabdi-Mu dengan sepenuh jiwa dan raga, serta menjadikan hal-hal lain di dunia ini melulu sebagai sarana bagi kami untuk mengabdi-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya aku pegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. 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 Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hamba,
Tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah kepada pelatarannya. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Allah sering bertindak di luar dugaan kita. Tindakan Allah sering mengejutkan kita dan tidak masuk akal. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan ada nama Kores. Kores adalah raja dari bangsa yang menyembah berhala, yang tidak mengenal Allah, tetapi dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Tuhan sendiri yang memanggil, mengurapi, dan memimpin Kores untuk menaklukkan raja-raja dunia, termasuk Babilonia, tempat orang-orang Israel dibuang. Dan Koreslah yang memberi izin kepada bangsa Israel untuk pulang dan membangun Yerusalem. Maka melalui Kores, Allah menyelamatkan umatnya. Dengan ini mau ditunjukkan bahwa Tuhan berkuasa penuh untuk menggunakan siapapun untuk melaksanakan kehendak-Nya. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin ketiga saudara kita ini yang akan menerima jubah
seperti di luar dugaan kita. Ketiga saudara kita ini sebelum masuk seminari sudah mapan dengan pekerjaan mereka. Satu sebagai guru, satu sebagai pengacara, dan satu sebagai staf di sebuah hotel. Namun di luar dugaan, mereka mulai meniti panggilan untuk menjadi imam mulai dari awal. Tuhan berkuasa untuk memanggil siapapun, dalam keadaan apapun, asal membuka hati kepadanya. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salah satu pokok pesan Paus Fransiskus untuk hari Minggu Misi adalah undangan dari hati Tuhan yang berbelas kasih, yang menantang kita untuk dalam masa pandemi ini tetap berani keluar dari diri sendiri dan berbela rasa dengan sesama. Seperti para rasul yang terkena badai di laut, kita terjebak oleh situasi yang tak terduga, gelombang badai yang menggoncang. Kita menyadari bahwa kita berada dalam perahu yang sama. Kita semua rapuh dan tak tahu arah, tetapi pada waktu yang sama, kita semua dipanggil untuk mendayung bersama. Kita masing-masing perlu saling menghibur. Pada perahu ini kita semua sama seperti para murid itu yang dengan cemas berseru, "Kita binasa." Maka kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita hanya bisa mengatasi ini secara bersama-sama. Kita tercekam, tidak tahu arah dan takut. Rasa sakit dan kematian seakan dekat dengan kita. Kita mengalami kegalauan dengan relasi kita satu sama lain. Bertemu dan berjabat tangan menjadi bahaya penularan. Namun pada saat seperti ini, kita disadarkan bahwa kita memiliki kerinduan akan hidup dan pembebasan dari kemalangan, kesepian, dan kebosanan. Dalam situasi seperti ini, panggilan dan misi kita adalah meninggalkan diri sendiri dan berubah menjadi pribadi yang berbagi, melayani, dan mendoakan. Misi yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing membawa kita dari rasa takut kepada kerelaan saling berbagi rasa. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus bersabda, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban Yesus ini pun tak terduga, sebab didahului dengan pertanyaan gambar dan tulisan siapakah pada mata uang itu. Pertanyaan Yesus ini mengajak kita untuk merefleksikan diri kita lebih dalam, bahwa setiap manusia adalah gambar dan tulisan Allah. Gambar dan tulisan dalam diri kita adalah milik Allah. Maka hidup kita hanya dipersembahkan kepada Allah. Seluruh diri kita sepenuh-penuhnya diberikan kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bersyukur. Sebagaimana Paulus yang senantiasa bersyukur karena umat di Tesalonika berbuat amal kepada sesama dan menjadi umat yang saling berbela rasa. Yesus juga mengingatkan agar kita menyadari tanggung jawab terhadap sesama dengan membayar pajak sebagai tanda gambar tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat. Karena pajak diadakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.
Dalam mata uang tercetak gambar kaisar yang digunakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Dalam hati manusia tercetak gambar Allah yang menuntun kita semua untuk berbela rasa dan bersama-sama mendayung perahu gereja agar sampai pada keselamatan. Kita jaga gambar dan tulisan Allah dalam diri kita tidak menjadi redup karena tertutup oleh egoisme, tetapi terungkap di dalam hidup kita yang makin peduli kepada sesama dan semesta alam yang semakin rusak ini. Saudari dan saudaraku yang terkasih, pada minggu misi ini kita dipanggil untuk menampakkan gambar Allah yang tercetak dalam diri kita melalui bela rasa, peduli pada mereka yang menderita, dan berbuat amal demi keadilan. Misi yang kita yang sesungguhnya adalah menampakkan gambar Allah yang maha baik dan maha rahim kepada sesama dan alam semesta melalui kebaikan yang sederhana, hari demi hari, dengan cinta yang besar kepada Allah. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ketiga frater mengenakan jubah. Dengan mengenakan jubah, mereka menampakkan gambar dan tulisan Allah yang terwujud dalam kesetiaan menjalani panggilan Tuhan hari demi hari. Mereka mengenakan jubah, mereka mengenakan identitas baru sebagai orang-orang yang siap diutus untuk menanggapi panggilan Allah. Seperti Nabi Yesaya, mereka mau mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Marilah kita dukung mereka dengan doa dan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, jubah yang telah disiapkan ini akan diberkati dan diserahkan kepada ketiga frater yang berada di tengah-tengah kita. Ketiga frater itu, Frater Alexander Francisco Agnes Ranubaya. Kedua, Frater Mikael Lipo. Ketiga, Frater Christophorus Reginald Sidarta. Sebelumnya perkenankanlah saya bertanya kepada mereka. Nanti silahkan dijawab dengan lantang. Siapakah kalian? Siapakah yang menuntun kalian ke sini? Lalu apakah yang mendorong kalian datang ke tempat ini? Sekarang kita akan bersama-sama mendoakan, memberkati jubah ini yang akan dikenakan oleh mereka. Semoga Allah mendampingi kalian dengan terang Roh Kudus-Nya. Semoga kalian dapat menjalani panggilan dengan sungguh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sudilah Engkau memberkati jubah-jubah baru ini. Semoga ketiga frater yang mengenakannya menjadi manusia baru, murid-murid-Mu, lahir dan batin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyatakan iman kita dengan syahadat para rasul.
Silakan kembali ke tempat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah yang Maha Kasih, tempat setiap doa dikabulkan dan beban hati diringankan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga karya pelayanan dan cinta kasih gereja bagi masyarakat menjadi tanda cinta kasih-Mu kepada manusia. Semoga umat-Mu selalu bertekun melaksanakan sabda dan melaksanakan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi hubungan gereja dan negara, ya Bapa, berkatilah gereja dan negara kami. Semoga gereja dan negara dapat bekerja sama dengan baik dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. Semoga umat-Mu semakin berani terlibat untuk membangun negara sebagai bagian dari perwujudan iman kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para frater tahun orientasi rohani Keuskupan Ketapang tahun 2020-2021. Ya Bapa, semoga para frater yang baru saja menerima jubah selalu menemukan sukacita dalam rahmat panggilan, sehingga semakin setia dalam perjuangan mengikuti jalan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, berkatilah kami agar dapat membawakan sukacita dan harapan dalam hidup bersama. Semoga umat semakin berani terlibat dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam hidup bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semua ini ya Bapa, kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
yang murni, jadi api cinta sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan di hatimu, persembahan kami umatmu. Ubahlah dan jadi tubuh dan arangan suci, sumber nadi iman insani. Terimalah ya Tuhan di hatimu, persembahan kami umatmu. Ubahlah dan jadi tubuh dan arangan suci, sumber nadi iman insani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, dan terimalah dengan rela persembahan umat-Mu. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini berguna bagi keselamatan semua orang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami, demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja,
Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Pius, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, damai Kristus. Dosa dunia
Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntung kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Bersyukur padamu ya
Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga perayaan misteri kudus ini berguna bagi kami dan anugerah yang berasal daripadanya menopang kami untuk hidup sekarang ini, serta meneguhkan harapan kami untuk hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman dari gereja. Minggu 18 Oktober 2020, minggu biasa ke-29. Pengumuman dari pastor paroki, sehubungan dengan wabah COVID-19 yang belum berakhir, dimohon umat untuk menghadapinya dengan sikap yang tenang dan masuk akal atau rasional. Umat diharapkan untuk dengan disiplin dan setia mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, kerap mencuci tangan, tidak mengusap wajah dengan tangan, dan selalu menjaga jarak. Misa arwah semua orang beriman, Senin 2 November 2020. Berdasarkan kesepakatan dengan pastor paroki Santo Agustinus, maka misa arwah pada tahun ini diselenggarakan dengan cara demikian. 1. Umat dapat mengantar intensi arwah yang akan didoakan ke sekretariat paroki masing-masing sejak pengumuman ini disampaikan. 2. Misa tidak dilaksanakan di pekuburan, melainkan di gereja katedral bagi umat paroki katedral dan di gereja Santo Agustinus bagi umat paroki Payakumang. 3. Misa dan berkat bunga dilaksanakan pada pukul 15 atau jam 3 sore, Senin 2 November 2020. 4. Intensi dibacakan setengah jam sebelum misa dimulai. 5. Setelah misa, umat membawa bunga masing-masing ke makam Payakumang. Pastor dan prodiakon juga memberkati makam. 6. Dimohon agar umat membersihkan kuburan keluarganya yang dimakamkan di pemakaman Payakumang. Pengumuman kolekte minggu yang lalu. Kolekte pertama, Rp14.145.000. Kolekte kedua, Rp2.949.000. Parkir, Rp346.700. Sumbangan bulanan umat 7 amplop, Rp6.200.000. Jumlah Rp23.640.700. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Saudari Dina Mardiana, putri dari Bapak Max Matsam dan Ibu Maria Goretti R, dari lingkungan Santo Matias dengan Saudara Thomas Momo Ariko, putra dari Bapak R.A. Musli, almarhum, dan Ibu Veronica Sri Hariningsih, almarhum, dari Paroki Santo Agustinus Payakumang. Pernikahan akan diberkati di Paroki Santo Agustinus Payakumang. Pengumuman ketiga. Saudari Helena Julian, putri dari Bapak Paulus Saukiju dan Ibu Yosefa, dari lingkungan keluarga kudus dengan Saudara Fulgensius Handifil, putra dari Bapak Edi Puket Hian dan Ibu Yusi Karyati dari Ketapang. Pengumuman ketiga. 3. Saudara Junior, putra dari Bapak Lim Kwang Chai dan Ibu Soi Miang dari lingkungan Santo Gabriel dengan Saudari Angel Rika, putri dari Bapak Sugianto dan Ibu Mujiati dari Singkawang. Pengumuman ketiga. 4. Benediktus Rio Linggo, putra dari Bapak Marianus Ogok dan Ibu Maria Aleng dari lingkungan Santo Tadeus dengan
Francisca Gebi, putri dari Bapak Cintak dan Ibu Setugir dari Batu Menang, Paroki Kanak-Kanak Yesus Marau, pengumuman pertama. Barang siapa mengetahui halangan dari calon pasangan perkawinan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Akan diadakan kursus persiapan perkawinan atau kursus hidup berkeluarga yang akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 sampai 8 November 2020 dengan uang kontribusi Rp175.000 per orang dan pas foto ukuran 4x6 2 lembar berwarna. Pendaftaran di sekretariat paroki setiap hari jam kerja. Terakhir, nanti setelah misa ini berakhir akan ada persembahan karya dari Prater Lipo, lagu rohani terbaru. Jadi dimohon umat untuk tetap menyaksikan, nanti Prater Lipo akan menghibur kita dengan karya terbarunya. Demikian pengumuman dari gereja. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kami ucapkan terima kasih. Saudari-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas rahmat Ekaristi yang boleh kita rayakan dan tubuh Kristus yang boleh kita terima bersama. Kita bersyukur dan berwasiat kepada ketiga saudara kita yang mengenakan jubah untuk menjalani hidup sebagai calon imam. Kita doakan mereka dan marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Amin.
Satu, dua. Satu, dua. Sebuah persembahan lagu karya dari Suster Loretta yang diaransemen oleh Apolosius. Saat ini ku bernyanyi memuji yang ilahi yang memanggilku dengan kasih sejati. Karena ku sadari Dia selalu menyertai diriku setiap hari. Saat ini ku berdiri sebagai calon iman yang mengabdi untuk melayani. Aku yakin dan pasti Dia setia sampai mati, berani jalani hidup ini. Walaupun berat jalan ini, namun akan ku lewati karena kasih-Mu Bapa yang kuatkanku. Karena ku sadari Bapa selalu menyertai diriku setiap hari. Saat ini ku berdiri sebagai seorang frater yang mengabdi untuk melayani. Aku yakin dan pasti Dia setia sampai nanti, ku berani jalani hidup ini. Saat ini ku berdiri dalam panggilan-Ku yang mengabdi untuk melayani. Aku yakin dan pasti Dia setia sampai mati, ku berani jalani hidup ini. Aku yakin dan pasti Dia setia sampai mati, ku berani jalani hidup ini. Ku berani jalani hidup ini. Terima kasih.